Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kami, Ibu Risna Nona SEMSI, yang berbahagia rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putri Wulandisari, saya sendiri Rangga Permana Putra, Rizky Andriani, Rizky Cindy, Salsabila Rudi Murti, Siti Anissa Yuniarti, Suci Nurul Fahira, Sulfadli, Tahanuddin, Tiwi Fakriatul, Uswatun Hasanah, Vera Sarhani, Wahyu Joansa, Wanda Anissa, Wingki Pong Merapi, Yuliana, Yunita Bunga, dan Yunita Dwi Hartanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mencoba mempresentasikan tentang struktur pasar, di mana di dalamnya terdapat jenis-jenis struktur pasar dan juga strategi penetapan harganya. Struktur pasar atau market structure adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar menurut para ahli. Menurut Jaya 2001, struktur pasar adalah suatu variabel yang digunakan dalam menentukan perilaku perusahaan. Interaksi perilaku perusahaan dan struktur pasar akan menentukan sebuah kinerja. Selanjutnya, kinerja memiliki pengaruh terhadap pembentukan dari suatu struktur. Menurut Teguh 2010, struktur pasar adalah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Perbedaan pada elemen-elemen itu akan membedakan cara masing-masing pelaku pasar dalam industri berperilaku, yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Menurut Hasibuan, struktur pasar adalah jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Struktur pasar menjadi ukuran penting dalam mengamati variasi perilaku dan kinerja industri karena secara strategis dapat mempengaruhi kondisi persaingan serta tingkat harga barang dan jasa. Pengaruh itu akhirnya sampai pada kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Menurut Arsyad dan Kusuma, struktur pasar adalah derajat persaingan dalam industri yang cenderung berubah secara perlahan, bahkan dapat dianggap tetap atau relatif permanen dalam jangka pendek. Struktur dalam industri setidaknya terkait dengan beberapa hal seperti derajat konsentrasi penjual, derajat konsentrasi pembeli, derajat diferensiasi produk, dan tingkat kesulitan yang ditemui oleh perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri. Elemen struktur pasar. Yang pertama, pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen seluruh ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Yang kedua, konsentrasi adalah kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2-8 perusahaan. Yang ketiga, hambatan untuk masuk, yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru. Unsur-unsur struktur pasar ada 3, yaitu 1. Distribusi penjual, yang kedua distribusi pembeli, dan yang ketiga diferensiasi produk. Aspek-aspek yang menentukan struktur pasar ada 4. 1. Jumlah pembeli dan penjual, 2. Hambatan keluar masuk pasar, 3. Keragaman produk, dan yang keempat sistem distribusi dan penguasaan market power. Bentuk-bentuk struktur pasar. A. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana persaingannya berada di level yang paling besar. Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar persaingan sempurna akan menghasilkan hasil terbaik bagi konsumen dan masyarakat. Dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya. Serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau barrier.
Pelaku di pasar persaingan sempurna dalam hakikatnya tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menentukan harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar. Sebagai akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit jumlahnya apabila dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga barang yang diperjualbelikan di pasar. Dua, komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak dapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. 3. Perusahaan adalah pengambilan harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar tidak akan menimbulkan perubahan terhadap harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Bagian keempat, pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar. Setiap konsumen mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga barang yang berlaku di pasar. Hingga apabila ada perusahaan atau produsen yang menaikkan harga barang tersebut lebih mahal dari harga yang berlaku di pasar. Akibatnya, tidak ada produsen yang menjual barang di atas harga jika tidak mau ditinggalkan oleh konsumennya. Yang kelima, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk industri. Produsen yang ada di pasar industri tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkan. Misalnya, perusahaan mengalami kerugian dan ingin meningkatkan industri atau pasar tersebut. Langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. B. Pasar monopoli. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu. Pada umumnya produsen monopoli memperoleh laba melebihi normal karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar, serta di dalam pasar monopoli produsen adalah sebagai price maker. Pasar monopoli merupakan suatu pasar atau industri di mana perusahaan individual memiliki kontrol atas harga output mereka. Semua perusahaan di dalam pasar monopoli sama-sama memiliki satu hal, yaitu menerapkan kekuatan pasar, kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan semua permintaan akan produk mereka. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli industri yang terdiri dari satu perusahaan. Pasar monopoli terdiri dari satu perusahaan yang menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan tersebut. Tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip dan tidak tergantikan. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang ada di pasar dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. 3. Perusahaan monopoli dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar. Maka, ia mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan harga barang yang dijual di pasar. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga. Dengan mengadakan pengendalian terhadap produksi dan jumlah barang ditawarkan oleh perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang kehendakinya. C. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Pada dasarnya, persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Tidak adanya monogenitas produk adalah aspek pokok yang membedakan pasar persaingan sempurna, dan bukan aspek jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar, maupun aspek kebebasan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar.
Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yang pertama adanya diferensi produk, yaitu suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Di samping perbedaan dalam bentuk fisik barang tersebut, terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam pengemasannya, perbedaan dalam pelayanan penjual, perbedaan cara pembayaran, dan lainnya. 2. Terdapat banyak produsen atau penjual. Dalam pasar ini terdapat cukup banyak penjual, namun tidak sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluh perusahaan, maka struktur pasar tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persaingan monopolistis. Yang penting, tidak satupun dari perusahaan-perusahaan tersebut ukuran atau besarnya jauh melebihi dari perusahaan-perusahaan lainnya. 3. Produsen sedikit mempengaruhi harga. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dapat mempengaruhi harga. Namun, demikian pengaruhnya relatif kecil kalau dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang berbeda corak. Yang keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Hambatan yang dihadapi tidaklah seberat seperti dalam pasar oligopoli dan monopoli. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami kesukaran. Yang kelima, promosi penjualan harus aktif. Suatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, suatu perusahaan lain mungkin harga barangnya rendah, tetapi tidak banyak menarik pelanggan. Keadaan seperti ini disebabkan oleh sifat barang yang mereka hasilkan, yaitu barang yang bersifat berbeda corak. Ini menimbulkan daya tarik yang berbeda kepada para pembeli. D. Pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar yang industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur dari industri dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang mempunyai 70 sampai 80% dari seluruh produksi atau nilai penjualan. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Produk homogen atau terdiferensiasi. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa, tetapi bisa juga terdiferensiasi atau berbeda yang digunakan perusahaan untuk mencapai kekuatan pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli yang kedua ialah terdapat beberapa perusahaan dalam industri. Dalam pasar oligopoli, pelaku di dalamnya hanya terdapat beberapa perusahaan saja, tetapi masing-masing perusahaan cukup besar untuk mempengaruhi harga-harga beberapa perusahaan yang terlibat di dalam pasar. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan lain untuk masuk pasar. Produsen yang ada di dalam pasar industri tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Misalnya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri atau pasar tersebut, langkah ini dapat dilakukannya dengan sangat mudah. Strategi penetapan harga. Pricing strategi mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Hampir semua perusahaan mendasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga, dan iklan. Kemudian menambahkan presentase tertentu agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Harga sendiri merupakan komponen marketing yang bisa menentukan pendapatan suatu perusahaan. Sebab penentuan harga yang tepat akan menciptakan demand atau permintaan yang optimal dari pihak konsumen dan partner bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menetapkan harga merupakan salah satu faktor kunci bagi badan usaha untuk meraih keuntungan. Cara menetapkan harga. Yang pertama, menetapkan biaya harga plus. Yang kedua, markup. Yang ketiga, penetapan depth atau break-even point. Yang keempat, analisis kompetitor. Yang terakhir, riset permintaan pasar. Pada dasarnya, strategi penetapan harga diperlukan oleh badan usaha untuk menciptakan demand dan untuk meningkatkan penjualan.
Namun, selain kedua hal tersebut, aspek bisnis ini juga menawarkan sejumlah manfaat lain yang bisa menguntungkan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa manfaat pricing strategi. Yang pertama, perusahaan dapat dengan mudah menembus pasar. Yang kedua, perusahaan dapat memerintahkan poin harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, membuktikan data kesediaan konsumen membayar yang real. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih berkualitas. Yang kelima, meningkatkan fokus pada layanan pelanggan. Yang keenam, mempromosikan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan nilai dan image brand. Jenis-jenis strategi penetapan harga. Ada banyak cara penetapan harga yang bisa kita pakai. Namun di sini kami hanya akan membahas beberapa di antaranya saja. Yang pertama ada cost plus pricing. Ini adalah strategi yang paling mudah dan paling umum dijumpai. Strategi ini juga disebut dengan markup pricing, yaitu mengambil harga dengan menambahkan nilai tertentu dari total biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian yang kedua ada competition based pricing. Ini juga disebut competitive pricing atau competitor based pricing, yaitu menetapkan harga produk berdasarkan analisis terhadap harga produk pesaing. Kita bisa menjual produk lebih murah untuk menawarkan harga yang kompetitif atau menjual kemewahan dan kualitas dengan membuatnya lebih mahal. Kemudian ada premium pricing. Kata orang, ada harga ada rupa. Atas dasar pepatah inilah strategi premium pricing lahir. Strategi ini menyasar segmen pasar yang mengejar produk mewah dan prestisius. Kemudian ada freemium pricing. Seperti namanya, strategi ini menggabungkan kata free dan premium, yaitu ada produk yang ditawarkan secara berbayar, namun ada pula yang gratis. Tentu saja fitur yang ditawarkan kedua paket tersebut berbeda. Dengan paket berbayar, pelanggan bisa mendapat layanan premium dengan fitur-fitur yang utuh dan lengkap. Kemudian ada skimming pricing. Dalam jenis pricing strategi ini, awalnya perusahaan menjual barang dengan harga tinggi dan akan diturunkan seiring berjalannya waktu. Yang keenam ada bundle pricing. Dalam strategi bundle pricing, dua produk yang terpisah akan dijual dalam satu harga yang tentu saja lebih murah daripada harga produk satuan. Terakhir ada psychological pricing, yaitu penetapan harga yang dapat mempengaruhi psikologis manusia untuk membeli. Misalnya dengan penulisan harga ganjil atau outpricing yang akan memberi kesan barang lebih murah. Kemudian ada even pricing atau penulisan harga genap atau bulat yang dimaksudkan untuk membuat barang berkualitas. Kemudian ada promosi buy one get one free, di mana terkadang konsumen akan membeli barang atau produk kita bukan karena kebutuhan, tetapi karena tertarik dengan promosi yang diberikan. Ya, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Mungkin kami simpulkan sedikit bahwa suatu perusahaan dalam memulai usahanya dan memasuki suatu pasar, hendaknya terlebih dahulu mempelajari tentang struktur pasar dan penetapan harganya, sehingga kelak produk yang dihasilkan dapat bersaing dan menghasilkan profit yang optimal. Sebagai penutup, ke Unijaya membawa bonsai, taruh di halaman kanan dan kiri. Materi pembelajaran kini telah usai, saatnya kami undur diri. Mencuci pakaian supaya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.